Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khair wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-hudatil a'lam walladzina tabauhum bi ihsan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang ikuti pengajian ini melalui aplikasi Zoom yang saya hormati. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah berikan semacam dorongan bagi kita untuk mempelajari soal-soal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah agama, memahami hal-hal yang memang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak lakukan gitu. Pengetahuan mengenai fikih ini terasa penting dikala kita berhadapan dengan masalah ketika kita harus menjalankan sesuatu. Apakah kita melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Sehingga secara umum Imam Abu Hanifah mengatakan, apakah ilmu fikih itu? Jawaban beliau sederhana saja. Ilmu fikih itu adalah ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Pengetahuan seseorang mengenai apa yang mesti dia lakukan dan apa yang hendak dilakukan dan apa yang diwajibkan kepadanya. Jadi pengetahuan tentang hak dan kewajiban, pengetahuan mengenai perbuatan-perbuatan yang harus kita laksanakan. Jadi kalau yang disebut namanya ma'rifah itu, pengetahuan itu adalah idrakul juz'iyyat an dalil. Mengetahui segala sesuatu secara rinci, dalil-dalil apa yang dipakai ketika hendak kita melaksanakan atau menjalankan sesuatu. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang menurut saya pengetahuan bagaikan lautan tiada bertepi gitu ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muqtasib min adillatihi tafsiliyah. Ilmu fikih itu adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat agama yang akan kita amalkan dalam hidup sehari-hari, syariah amaliyah, yang kita usahakan, yang kita peroleh dari dalil-dalilnya yang rinci. Jadi soal ilmu fikih itu adalah soal dalil dan keterangan. Mana bagian-bagian yang memang harus kita tahu keterangannya seperti apa dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan apa yang diuraikan oleh para ulama. Itu ilmu fikih. Segala sesuatu menghendaki dalil. Orang yang memahami ilmu fikih, memahami dalil dan kemudian bersiap untuk berbeda pendapat tentang tafsir terhadap nas. Itulah memahami ilmu fikih. Faedahnya yang paling utama bagi kita ialah pertama, kita yakin, kita tahu apa yang kita kerjakan itu punya dasar enggak, punya keterangan enggak yang dikaitkan dengan sunnah atau dikaitkan dengan dalil-dalil hukum agama, Quran dan sunnah Nabi. Yang kedua ialah, dan ini yang paling penting, memahami ilmu fikih itu membawa kita itu menjadi paham perbuatan orang yang berbeda dengan kita. Sering saya sebut ilmu fikih itu menjembatani silaturahim antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kalau ilmu fikih tidak dipahami seperti itu, maka ilmu fikih malah menjadi memisahkan orang, bukan menghubungkan tapi malah memisahkan. Kelompok sana dengan kelompok sini berbeda mazhabnya, berbeda alirannya. Akhirnya timbullah sikap-sikap yang membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain.
Orang yang belajar ilmu fikih sedikit demi sedikit tahu, oh kalau begitu terdapat perbedaan, sama-sama muslim tapi berbeda memahami apa yang dikatakan Nabi, sehingga muncul dalam bentuk pendapat. Karena pendapat itu sama, berasal dari hadis Nabi misalnya, maka kita lalu timbul perasaan, oh kita yang disebut namanya tasamuh atau toleran. Pagi ini saya akan membahas dua hal saja yang sederhana yang kita lakukan sehari-hari, yaitu setiap kita selesai membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita lalu membaca doa. Doa itu namanya mengaminkan apa yang kita baca. Amin. Membaca Al-Fatihah yang diikuti dengan amin, maka bacaan amin itu disebut dalam fikih namanya ta'min. Ta'min itu adalah ta'min. Ta'min itu adalah membaca amin. Ayyaqulal musalli imaman au ma'muman au munfaridan. Amin. Membaca amin, seorang yang mengerjakan salat membaca amin, baik dia menjadi makmum, menjadi imam, makmum, ataupun dia mengerjakan salat sendirian. Jadi membaca amin itu berlaku untuk setiap orang mengerjakan salat berjamaah atau mengerjakan salat sendiri-sendiri. Makna amin itu adalah perkenankanlah doa kami. Perkenankanlah doa kami. Yaitu doa yang kita baca di dalam Al-Fatihah. Sudah kita kemukakan dulu, Al-Fatihah itu isinya doa. Dan doa itu yang kita mohon pada Allah agar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan amin yang mana yang benar? Paling tidak ada 3 varian bacaan amin itu. Dari ketiganya itu hanya satu yang benar. Amin. Itu yang pertama dan itu yang benar. Pada alifnya panjang, pada mimnya panjang. Amin itu. Yang tidak benar mana? Amin. A-nya panjang, mimnya pendek. Amin. Karena kalau dibaca amin, itu artinya berimanlah kamu. Jauh sekali. Atau sebaliknya, membacanya itu A-nya pendek, min-nya yang panjang. Amin. Amin. Itu kan orang kadang-kadang amin. Itu artinya amin, itu artinya bendahara. Aminus sunduk, bendahara yang pegang duit itu namanya amin. Jadi memang beda artinya. Dari 3 macam tadi itu yang benar hanya satu. Apalagi kalau dibaca varian keempat, itu lain lagi itu artinya tuh. Jadi amin itu benar ya. Yang salah saya tunjukkan. Amin itu salah, karena itu artinya berimanlah engkau. Amin itu salah, karena artinya bendahara. Atau ini berlebihan. Amin. Wah, ini mimnya tasdid. Itu artinya apa? Memberikan keamanan. Jadi memang hati-hati. Itulah gunanya kita belajar. Semalam tuh saya mengikuti saja Ustaz Alwi mengajarkan
membaca ayat demi ayat itu benar itu. Itu cara talaki itu benar itu. Jadi dikoreksi bacaan satu-satu. Oh, ini bacaannya benar, ini yang salah diluruskan. Itu artinya supaya dari segi pengetahuan ilmu fikih jangan kita mengucapkan yang salah. Artinya hadirin kita mengucapkan bermohon pada Allah, amin. Perkenankanlah doa kami. Sedikit lagi hadirin saya tambahkan, kata-kata ta'min ini nanti muncul juga di dalam muamalat syariah. Dalam ilmu ekonomi syariat itu muncul kata ta'min. Karena ta'min itu artinya asuransi. Jadi kita tidak bicara ini asuransi, tapi yang kita bicarakan adalah bacaan amin setelah Al-Fatihah. Dari 4 macam varian, 3 atau 4 macam varian tadi, hanya satu yang benar. Itu yang kita koreksi dan itu kita yang ucapkan amin. Jangan pula baca amin. Kalau amin itu Kristen itu. Karena orang bacaan amin itu ada juga yang bukan Islam mengucapkan seperti itu. Mungkin bacanya sama, maksudnya sama, tapi kita mengatakan yang kita ikuti itu adalah amin. Membaca amin itu seperti tadi dikatakan, setiap orang mengerjakan sholat sesudah Al-Fatihah membaca amin. Riwayat jamaah dari Tirmizi dan lain-lain mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon kita berselawat ya. Rasulullah itu bersabda demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imanu fa aminu." Apabila imam membaca amin, bacalah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena sesungguhnya kalau bersamaan membaca amin imam dengan makmum, maka itu sama juga artinya imam makmum tadi juga ikut serta membaca takmin, membaca amin itu malaikat. Jadi bersama-sama makmum, imam dan malaikat bersama-sama memohonkan apa yang kita minta. Dengan demikian diampunilah dosanya yang berlalu. Jadi bacanya apa? Amin gitu. Itu bacaan yang benar. Itu kalau sholatnya sholat jahriyah, sholat yang kita mendengarkan bacaan makmum seperti sholat subuh tadi, nanti sholat maghrib, sholat isya, atau sholat sunat ketika kita membaca amin pada mengikuti sholat tarawih, sholat idul fitri, idul adha. Jadi kalau sholatnya jahran, sholatnya jahriyah, maka mengikuti amin itu sama imam dengan makmum. Jangan membalap imam, jangan pula nanti tidak sama, karena kita kehilangan kesempatan doa kita bersama-sama juga dimohonkan oleh malaikat. Membaca amin tadi itu juga sholatnya sendirian, sholat bersama, sholat jahriyah atau sholat siriyah. Sholatnya kita sendiri-sendiri membaca, yaitu sholat zuhur, sholat asar misalnya, itu atau rakaat ketiga, rakaat keempat pada sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya dan sholat maghrib, itu seluruhnya adalah membaca amin. Tapi ketika sholat siriyah berarti bacaan amin kita tidak mesti harus sama dengan bacaan imam. Hadirin, memang tidak semuanya orang mazhab ini mengatakan bacaan aminnya itu dengan suara keras. Ada juga bacaan aminnya itu tidak suara keras.
masing-masing saja. Yang suara keras adalah kita. Jadi kalau kita di Indonesia ini, katakanlah menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, itu membaca aminnya itu suaranya keras. Mengapa suaranya keras kalau itu sholat jahriyah? Karena hadis Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a may yalihi minas shaffil awal. Ini dasarnya dari hadis Abu Daud, Ibnu Majah yang menyatakan bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mentilawahkan bacaan Al-Fatihah di ujungnya sampai ke ujung, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau membaca amin, dan bacaan itu kedengaran juga oleh orang-orang yang sholat pada barisan pertama. Jadi begitu kedengaran Rasulullah amin, orang semuanya membaca bersama dengan Nabi. Ini dasarnya kalau kita mengatakan bahwa bacaan amin itu bersamaan imam dengan makmum. Demikian pula Wa'il bin Hujr mengatakan, saya dengar Rasulullah membaca sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin yumaddu biha sautuhu. Saya, kata Wa'il ibn Hujr yang ikut salat berjamaah bersama Nabi, ketika Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau membacanya itu amin. Beliau panjangkan bacaan pada a dan mimnya. Amin. Itu bagi mereka yang membaca amin itu dengan suara bersama dengan imam, yaitu suaranya yang keras atau yang kedengaran. Tapi ada juga, nah ini namanya tadi kan kita mengenal orang yang tidak sama dengan kita tata caranya ya. Kalau dalam mazhab yang lain itu membaca aminnya itu tidak keras, yaitu di kalangan mazhab Malikiyah, Hanafiyah, itu dasarnya adalah pandangan dari sahabat Nabi yang menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud menyebutkan arba'u yufihinnal imam. Ada 4 bacaan yang imam mengikhfakan, menyembunyikan bacanya. Itu apa? Pertama ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sembunyi. Yang kedua tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga membaca takmin, amin. Yang keempat membaca tahmid. Tahmid itu Rabbana lakal hamdu. Jadi memang ada Pak di kalangan kelompok, mungkin di Indonesia tidak kita temu, tapi di tempat lain, kan namanya masyarakat muslim ini kan internasional, ada yang tidak mengeraskan bacaan amin. Jadi ini cerita teman saya, dia berkunjung ke Iran, ke kota Teheran gitu. Di sana dia ikut salat berjamaah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah namanya orang Indonesia, amin. Dia sendiri aja yang baca amin. Orang lain diam semua, tidak ada. Ditanya, setelah selesai salat, tanya kenapa kok diam aja orang. Ya di sini orang tidak membaca aminnya setelah membaca Al-Fatihah, tidak baca amin. Jadi malu sendiri. Rupanya Indonesia di negara-negara yang bermazhab Syafi'i itu aminnya dikeraskan. Termasuk juga yang bermazhab sama dengan Syafi'i itu suaranya dikeraskan. Nah, itu contohnya Pak ya. Lah apakah salah? Oh itu salah, tidak sunni itu. Tidak nyunah, tidak begitu ceritanya. Menyatakan sunnah atau tidak sunnahnya, pelajari dulu orang itu siapa gurunya. Gurunya itu tentu ada juga dasarnya. Nah ini Pak, ini saya tanamkan semangat toleransi di dalam belajar fikih ini Pak.
Jangan cepat-cepat nuduh orang tidak sunnah gitu loh ya. Anda udah tahu enggak pelajaran orang itu apa dasarnya, dalilnya? Kan tadi katakan ilmu fikih itu mempelajari satu hukum bersamaan dengan dalilnya. Dalilnya Anda sudah tahu enggak? Lah kalau enggak tahu kenapa Anda menuduh orang tidak menurut sunnah Nabi? Nah, itu penting sekali, Pak. Ilmu fikih menjembatani kelompok yang berbeda. Seperti kemarin itu Pak Maris sempat bertanya, tapi saya tidak sempat menerangkan itu ya. Masalah puasa 8 Zulhijjah itu bagaimana? Puasa hari Tarwiyah itu. Saya baca di WA satu kelompok mengatakan, diuraikan hadis Nabi yang ini. Oh ternyata ini hadisnya dhaif. Wah kalau gitu ini bid'ah. Itu kan baru satu hadis yang dipelajari. Kemudian saya dikirim oleh teman, itu khusus satu buku Pak mempelajari itu Pak. Buku tentang amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lengkap disebutkan itu dalilnya, hadis-hadis segala macam itu. Jadi memang tidak khusus tanggal 8 Zulhijjah Tarwiyah, tapi hari-hari beramal mengerjakan ibadah pada 10 hari pertama di akhir 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, termasuk di dalamnya itu adalah mengerjakan puasa. Jadi memang benar Pak, ilmu fikih itu kalau kita dalami Pak, menyebabkan kita itu agak terkunci, lidah kita itu menyatakan perbuatan orang itu salah, apalagi mengatakan perbuatan orang itu bid'ah dan sebagainya. Ilmu fikih tugasnya adalah ilmu pencerahan tentang hukum-hukum agama. Nah, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita membaca amin bersama imam dan makmum, nah, ini yang sering saya perkenalkan tapi memang tidak populer. Mungkin sudah beberapa kali saya sebut di sini. Tapi sekali lagi saya tidak pernah guru lain mengajarkan yang saya sebut. Tapi karena ini dijumpai dalam banyak buku fikih, baik Nailul Autar, Zadul Ma'ad. Nah ini bukunya Wahbah Zuhaili dalam Mausu'ah Al-Fiqhul Islami wal Qadaya Al-Mu'asirah. Apa yang saya terangkan ini itu juga ada. Yaitu apa yang disebut namanya dengan saktah, as-saktatul latifah. Berdiam sejenak setelah membaca amin. Nah, gitu. Ini kan Pak Ustadz Alwi sudah mulai mengamalkan, alhamdulillah. Saya akan hanya menyampaikan. Jadi pertama lebih dulu kita sebutkan ya. Di dalam pandangan mazhab Syafi'iyah ada 6 tempat kita mengucapkan saktah. Saktah itu berhenti sejenak. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Langsung aja. Kalau kan tidak ada lagi tarikan nafas, langsung membaca ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Wadduha wal laili idza saja. Misalnya. Jadi ya ayyuhal muddatsir gitu. Nah, dalam pandangan ini disunatkan kita dalam sholat itu minimum itu sekadar panjang lamanya itu berdiam sejenak itu adalah subhanallah. Jadi antara amin dan surah itu, membaca amin dan membaca surah, setelah selesai membaca amin dan akan membaca surah apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki, berdiamlah sejenak. Fahiya min haqqil imami fil jahriyah biqadri qiraatil ma'mum al-Fatihah. Itu Pak. Itu adalah haknya imam berhenti sebentar ketika dia memimpin sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu sholat subuh, maghrib dan isya. Berhentilah dia sebentar biqadri qiraatil ma'mum al-Fatihah. Memberi kesempatan makmum itu membaca Al-Fatihah. Ya.
Wa yusannu lil imami ay yastakhila fiha bi qira'atin aw du'a'in sirran. Dan saat-saat semacam itulah dia memikirkan, ini saya mau baca ayat apa ini? Menunya kan banyak ya. 114 surat itu boleh dia pilih mana saja. Oleh karena itulah membaca sakta itu sebenarnya tujuannya tadi, kalau dalam buku lain tujuannya yang pertama dia tarik nafas memikirkan mana ayat yang akan dia baca. Yang kedua adalah memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah itu adalah kewajiban setiap orang yang mengerjakan sholat. Sakta yang lain apa? Ma baina tawajjuh wa ta'awuz. Antara selesai membaca doa iftitah, tawajjuh namanya, doa tawajjuh atau doa iftitah. Kalau kita membaca wajah tu wajihiyah namanya tawajjuh. Kalau membaca yang lain, Allahumma ba'id baini, disebut aja doa iftitah. Jadi selesai membaca doa Allahumma ba'id baini itu berhenti dulu sebentar sebelum kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga antara membaca Allahu Akbar, kemudian kita membaca wajah tu, itu juga berhenti sejenak itu. Ya. Antara membaca A'udzubillah dengan Bismillah, berhenti sejenak. Dan yang kita sebut tadi adalah antara Al-Fatihah dengan Amin, dan antara Amin dengan surah. Setelah baca surah, takbiratul ihram untuk takbir ruku itu juga berhenti sebentar. Jadi sakta-sakta ini sebenarnya juga tujuan ketiga adalah agar kita itu memenuhi cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah, disebut namanya sholat yang khusyuk. Yang khusyuk itu ada jeda waktu walaupun sebentar saja antara bagian dengan bagian lain. Dengan demikian kita mengatakan bahwa membaca amin, setelah baca amin itu berhentilah sejenak bagi imam untuk memilih bacaan mana yang akan dia baca, sedangkan bagi makmum adalah kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Sekarang yang ketiga hadirin, surat mana yang kita baca setelah selesai Al-Fatihah? Al-Fatihah, amin, lalu kita baca surat mana? Kalau dalam Quran pada surah Al-Muzammil itu pilihan terserah kita. Faqra'u ma tayassara min. Baca yang mudah, yang kalian ingat. Jangan yang sama-sama nanti malah salah. Lebih baik pendek kalian hafal daripada panjang ternyata salah atau tidak ada nanti yang akan membetulkan bacaan. Misalnya begitu. Membaca Al-Fatihah setelah selesai membaca surat setelah membaca Al-Fatihah ini adalah hanya 2 rakaat yang pertama. Setiap sholat kan kita ada sholat 5 waktu ini kan ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Yang membaca surat itu hanya 2 rakaat yang pertama. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu hanya untuk 2 rakaat yang pertama. Baik sholatnya dikerjakan secara jahar dengan suara keras atau sholatnya dikerjakan dengan suara lunak. Itu membaca surat setelah Al-Fatihahnya untuk 2 rakaat yang pertama. Lah kalau sholatnya itu sholat sunat seperti sholat tarawih atau sholat witir atau nanti sholat tahajud, maka membaca suratnya itu setelah selesai kita membaca Al-Fatihah. Itu kira-kira tuntunan ringkasnya. Jadi membacanya itu berapa ayat? Tergantung. Kalau mau yang panjangnya, ini keanekaragaman dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kelihatan hadirin. Saya ambil contoh bagi mereka yang memang waktunya banyak,
jemaahnya kuat, siap, tidak ada yang ngantuk. Abu Barzah menceritakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi minas sittina ilal mi'ah. Salat subuh Rasulullah itu membaca surat yang panjangnya antara 60 sampai 100 ayat. Ini mungkin maksudnya misalnya membaca surat Al-Waqi'ah atau membaca surat Ar-Rahman. Jadi boleh, bisa kita membaca yang panjang. Jadi terserah, kalau kita membaca yang pendek juga ada. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca yang pendek misalnya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Ada juga membaca Nabi sabbihisma rabbikal a'la, atau Nabi membaca wal laili idza yaghsha. Itu hadis Bukhari Muslim. Yang pertama tadi yang baca 60 sampai 100 ayat tadi hadis Bukhari Muslim. Yang Rasulullah membaca wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghshaha, membaca sabbihisma rabbikal a'la, itu juga hadis Bukhari Muslim. Nah, jadi ini memang ada pilihan, itu tergantung kita. Mungkin pernah dulu saya ceritakan hadirin, saya pernah diprotes melalui WA, melalui HP oleh seorang jemaah. Beliau sudah meninggal dunia. Pak Ustadz, apa membiarkan aja waktu orang di Masjid Al-Madan itu melanggar sunnah Nabi? Kaget saya, Pak. Melanggar sunnah Nabi yang mana? Itu membaca ayat panjang-panjang begitu sehingga jemaah tidak sanggup lagi berdiri lama. Baca itu hadis Bukhari, apa tidak dibaca itu hadis Bukhari? Panjang begitu ya. Ya saya biarkan, namanya juga orang sedang protes itu. Sudah sampai, dah. Kenapa kok dibiarkan? Saya bilang, Bapak, hadis Nabi itu tidak hanya satu. Bermacam hadis dari Nabi yang sahih menceritakan, ada bacaan Nabi itu yang panjang, ada yang pendek. Artinya itu sama-sama hadis Bukhari juga. Ini malah hadis Bukhari Muslim. Dalam catatan kita Wahbah Zuhaili, membaca tadi yang 60 sampai 100 ayat itu dari hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Membaca ayat yang sedangan pendeknya, tidak terlalu pendek. Kalau yang terlalu pendek itu kan inna a'thaina. Quran yang paling pendek sekali adalah surah Al-Kautsar, hanya satu baris. Bayangkan ayat mengenai muamalah 15 baris. Itu paling panjang tuh, satu ayat 15 baris. Ada Quran satu baris satu surat. Nah, itulah keindahan Al-Quran. Ada juga bacaan-bacaan itu, misalnya Nabi baca surat Al-Kafirun, surat Qul huwallahu ahad. Ya, ada kadang-kadang Nabi baca Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada Nabi baca Tabbat syada Abi Lahab. Jadi membaca Tabbat syada dan lain sebagainya itu adalah seluruhnya itu hadis Nabi. Tidak perlu kita memprotes, karena tergantung mau panjang atau pendek. Dan ada lagi keterangan dari Nabi, kalau mau sholatnya lebih panjang, lebih bebas, itu untuk sholat sendiri dan sholat tahajud di malam hari. Silakanlah itu membaca mau 1 juz pun juga boleh. Nah, ukurannya apa? Kesediaan kondisi jemaah. Kalau jemaahnya sudah terbiasa begitu, tidak ada yang protes, tidak ada yang bisik-bisik, ya sudah, teruskan itu. Kayak seperti kita membaca sholat Jumat, sholat di hari subuh Jumat, membaca surat As-Sajdah dengan surat Hal Ata 'alal Insan, surat Al-Insan, itu setahu saya tidak ada yang memprotes. Dan itu sunnah Nabi. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan, itu sama-sama.
silakan. Ada yang kepingin mengamalkan, ada yang tidak ingin mengamalkan. Tapi yang pasti apa? Itu bukan kewajiban. Jangan pula nanti ini Ar-Rahim sekarang kok tidak ada salat sujud tilawahnya. Ya memang imamnya tidak membaca. Itu hak imam untuk menentukan membaca atau tidak. Cuma kalau sekarang baca besok tidak, ragu ini sunnah atau tidak. Makanya kita tetap mengatakan selagi masih ada imam yang hafal surat As-Sajadah dan surat Al-Insan itu, tetaplah kerjakan itu. Inilah mungkin sunnah Nabi yang sejak saya sholat berjamaah di masjid ini, itu dikerjakan terus menerus. Supaya kita dasarnya adalah memang hadis Nabi adalah Rasulullah SAW membaca surat As-Sajadah dan Hal Ata 'alal Insan pada sholat subuh di hari Jumat. Itu semua kitab fikih, bukan semua ya, kitab-kitab fikih yang besar itu menceritakan soal itu. Terutama nanti Zadul Ma'ad itu Nabi disebutkan membaca surat Alif Lam Mim As-Sajadah dan surat Al-Insan ketika sholat subuh di hari Jumat. Hadirin, ada yang bertanya?